Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Lesti dan Dewi Persik beri nasihat kepada peserta Dangdut Academy 7. Malam menuju top 6 Dangdut Academy 7 menjadi salah satu momen menegangkan sepanjang kompetisi berlangsung. Para akademia tampil dengan seluruh kemampuan terbaik, sementara para juri memberikan perhatian khusus pada perkembangan masing-masing peserta. Tidak hanya menilai, mereka juga menyampaikan pesan, nasihat, dan semangat agar para akademia tetap fokus, kuat, dan percaya pada proses. Para juri seperti Soimah, Dewi Persik, dan Lesti turut memberikan wejangan berharga yang membuat suasana studio terasa emosional. Mereka ingin para peserta melihat kompetisi ini bukan hanya sebagai ajang mencari juara, tetapi juga sebagai sekolah besar yang membentuk mental, karakter, dan kualitas seorang bintang. Dari tahun ke tahun, Dangdut Academy selalu punya rasa khawatir ketika memasuki proses top 4, top 3, sampai menentukan juara. Tapi tahun ini berbeda. Bahkan sejak top 10, kita semua sudah was-was. Sudah khawatir, sudah panik, karena kualitas para akademia tahun ini memang luar biasa bagusnya. Pada malam penentuan siapa yang akan melangkah ke top 6, para dewan juri menyampaikan pesan khusus kepada para akademia yang berada di top 7 Dangdut Academy. Soimah menyampaikan pesan menyentuh yang membuat para akademia terharu. Ia berkata, "Kalian semua adalah anak-anak yang berkualitas. Jadi, jangan khawatir karena kalian mempunyai kualitas yang berkelas. Fokus dengan kompetisi yang sedang berlangsung sampai akhir nanti. Jadi, tidak usah menunggu juara. Ibaratnya, kalian sudah masuk top 7 aja kalau keluar dari Dangdut Academy Indonesia, kalian udah artis ternama. Jadi, jangan khawatir, fokus saja dulu di kompetisi ini. Siapapun yang akan jadi juara nanti itu udah rezeki kalian. Udah keberuntungan kalian. Dan masuk tidak masuk kalian adalah artis yang berkelas dan berkualitas." Dewi Persik memberikan pesan penuh kasih sayang yang langsung mengena di hati para peserta. Ia berkata, "Buat anak-anak aku, adik-adik aku semua di sini, pesannya tadi saya tambahin dari Ibu Mae, adalah tampilkan yang ikhlas, ikhlas saja. Cintai penampilan kamu malam ini, anggaplah kesempatan kamu kapan lagi, ini terakhir buat kamu. Jadi, kamu kasih energi yang luar biasa untuk penampilan malam ini, masalah kamu lolos atau tidak itu rezeki dari Allah. Kalian tetap harus semangat ya, karena buat aku pribadi kalian itu sudah sangat the best sekali." Lesti pun ikut memberikan wejangan yang tidak kalah penting. Dengan lembut ia menyampaikan, menambahkan sedikit, "Kalau dari aku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu angka saja. Jadi, ini adalah sekolah kalian di Dangdut Academy 7 Indosiar. Pertarungan yang sesungguhnya adalah setelah kalian selesai dari Dangdut Academy 7. Jadi, pokoknya semangat terus, lakukan yang terbaik. Ini adalah ujian sekolah kalian, jadi jangan sampai hilang kesempatan belajarnya. Semangat terus untuk teman-teman semua." Sebagai host, Ramzy menjelaskan bahwa siapapun yang nantinya lolos ke top 6, top 5, top 4, top 3 hingga konser kemenangan, akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses ini dibuat agar para akademia benar-benar siap menjadi bintang dangdut masa depan. Ramzy kemudian memberikan pertanyaan penting kepada setiap peserta, apakah mereka siap menerima konsekuensi dan tantangan yang semakin besar ke depannya. Satu persatu, para akademia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka siap melangkah lebih jauh. Di akhir kompetisi malam itu, langkah Shakira harus terhenti. Shakira tersenggol di top 7 dan tidak dapat melanjutkan perjuangannya ke top 6. Semangat untuk para akademia yang masih bertahan dan akan berjuang di top 6, semoga dapat selalu memberikan penampilan terbaik. Menelisik bakat menyanyi Lesti Kejora, yang sudah terlihat sejak usia 4 tahun, pemirsa,
terlahir dengan nama Lestiani, kini Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Lesti lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 5 Agustus tahun 1999. Bakat menyanyi Lesti Kejora sudah terlihat sejak dirinya berumur 4 tahun. Lesti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Lesti menjadi satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Sejak usianya baru 4 tahun, Lesti Kejora sudah gemar berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda. Meski belajar menyanyi secara otomatis, Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Di usia 5 tahun, Lesti sudah berani tampil di atas panggung. Melansir dari situs Wikipedia, karir Lesti Kejora dimulai sejak usia 8 tahun yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, SD. Lesti ikut bersama grup orkes yang keliling dari panggung ke panggung. Saat menginjak usia 11 tahun, Lesti Kejora bekerja sebagai seorang penyanyi organ tunggal yang ada di kampung kelahirannya. Setiap manggung bersama grup organ tunggal tersebut, ayah Lesti selalu mendampinginya yang mengharuskan Lesti ikut bernyanyi. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengasah atau melatih olah vokal Lesti Kejora. Berkat latihan dan bimbingan dari ayahnya, Lesti bisa menyanyikan beberapa jenis lagu. Seperti lagu Sunda, Melayu, dangdut bahkan lagu bergenre pop, berbekal pengalaman yang diasah sejak kecil. Akhirnya Lesti memutuskan untuk mengikuti audisi The Academy yang diadakan di Bandung dan keluar sebagai pemenang Golden Ticket. Golden Ticket itu merupakan bekal Lesti untuk langsung menjadi peserta konser nominasi di Studio Indosiar. Penampilan Lesti yang selalu memukau para juri, membuat dirinya keluar sebagai juara 1 dalam kontes tersebut. Berkat raihan prestasinya itu, Lesti menerima penghargaan dan hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah berikut 1 unit mobil. Tak sampai di situ, pada tahun 2015, Lesti juga mengikuti kompetisi menyanyi dangdut The Academy Asia. Dan menjadi juara 2, nama Lesti pun semakin dikenal masyarakat Indonesia yang tak sedikit menyatakan sebagai penggemar setia Lesti. Selain menjuarai 2 kompetisi menyanyi dangdut yang bersejarah bagi karir Lesti, dirinya juga mendapatkan penghargaan sebagai artis solo pria, wanita dangdut terbaik dari Anugerah Musik Indonesia. Lesti juga disebut-sebut sebagai diva dangdut milenial oleh beberapa kalangan pencinta musik dangdut dan para penggemarnya. Saat ini, Lesti sudah menikah dengan Rizky Bilar dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sempat dilarang bernyanyi meski sang ayah mendukung bakat Lesti Kejora. Namun ayahnya tersebut sempat melarang Lesti ikut tampil bersama grup musik yang biasa Lesti bernyanyi. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Ayah Lesti khawatir dan tidak rela ketika melihat Lesti sedang disawer penonton yang berjoget. Kala itu, ayah Lesti melihat jika anaknya seperti dilecehkan oleh si penyawer tersebut. Dengan alasan itu, akhirnya Lesti dilarang sang ayah untuk tampil di atas panggung. Namun nasib berkata lain, jalan kehidupan Lesti memang harus di dunia musik dangdut. Kini Lesti sudah menjadi bintang dangdut tanah air yang namanya terus menanjak berkat single-single yang selalu mengena di hati para penggemarnya. Beberapa single Lesti seperti Lentera Egois, Buka Mata Hati, Sekali Seumur Hidup, dan yang lainnya selalu laris di pasaran dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, tiba Rizky Bilar curhat lelahnya dihujat. Lesti Kejora langsung menyela, "Udah deh, pemirsa, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengalami pasang surut dalam berumah tangga." Selain memiliki banyak penggemar, orang tua Abang L juga memiliki banyak haters. Terutama Rizky Bilar, tak jarang dihujat, dinyinyir hingga difitnah. Hal ini rupanya membuat Rizky Bilar curhat. Momen ini terekam dalam postingan Instagram @leslar_entertainment. Dalam video itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang makan secara lesehan di rumah mereka. Tiba Rizky Bilar curhat soal dia dan istri yang kerap dihujat netizen. "Wah, itukah risiko kalian sebagai publik figur?
Ujar Rizky Bilar. Mendengar keluhan Rizky Bilar itu, Lesti Kejora langsung menyela. Udah deh, itu menurut Dede apa sih namanya? Kata Lesti. Belum selesai Lesti Kejora mengucapkan kalimatnya, Rizky Bilar melanjutkan curhatnya. Bener, risiko sebagai publik figur. Tapi perlu diingat juga, bahwa kami ini kan manusia biasa juga. Jelasnya, menurutnya, mereka kadang merasa kecewa ketika dihujat hingga difitnah itu. Ada kalanya ketika kami dihujat, difitnah yang gak sesuai dengan apa yang menjadikan kita, dan apa yang menjadi kenyataannya. Kami kadang-kadang bisa kecewa. Curhat Rizky Bilar ini mendapat reaksi beragam warganet. @itsmimel 2324. Kesabaran minku setipis tisu loh min. @miminrina, semangat terus. Jangan denger orang yang kepanasan dengan hidupmu, yang penuh berkah barokah. Markona, paling sedikit aja, untuk kamu terbaik. @cintanya panda, semangat kesayangan. @hakaniyati, Masya Allah tabarakallah. Ditunggu min.